Perkenalkan, nama saya Gaudesya Jumaon. Saya akan membahas materi di pertemuan kedua, pertemuan keempat, dan pertemuan keenam. Yang pertama itu, di pertemuan kedua itu saya akan membahas tentang akuntansi manajemen sektor publik. Yang ke-A itu akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi dan pengendalian organisasi. Yang pertama, akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi untuk menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan itu meliputi aktivitas yang sifatnya strategis, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Dalam hal perencanaan organisasi, akuntansi manajemen itu berperan dalam pemberian informasi teoris, perspektif untuk memfasilitasi perencanaan. Kemudian informasi sebagai alat perencanaan itu pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu informasi yang sifatnya itu rutin. Yang kedua, informasi kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, informasi itu dapat disampaikan melalui saluran formal atau informal. Kemudian yang kedua itu akuntansi sebagai alat pengendali organisasi. Untuk organisasi sektor publik itu, karena sifatnya itu mengejar laba serta adanya pengaruh politik yang besar, alat pengendaliannya itu lebih banyak berupa peraturan birokrasi terkait dengan pengukuran kinerja, terutama pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Akuntansi manajemen itu memiliki peran utama dalam pengendalian organisasi, yaitu mengkualifikasi keseluruhan kinerja terutama dalam ukuran moneter. Fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian informasi. Akuntansi merupakan pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi itu memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Dalam hal memahami organisasi sebagai alat pengendalian itu perlu dibedakan pengguna informasi akuntansi itu sebagai alat pengendalian keuangan dengan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Pengendalian keuangan itu terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, khususnya itu memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang baik. Pengendali organisasi itu diperlukan untuk menjamin bahwa organisasi itu tidak menyimpang dari tujuan dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian yang ke-B itu proses perencanaan dan pengendalian manajerial sektor publik. Perencanaan dan pengendalian itu merupakan suatu proses yang membentuk suatu siklus, sehingga satu tahap akan terkait dengan tahap yang lainnya dan terintegrasi dalam satu organisasi. Jones dan Pelbury itu membagi perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik itu menjadi 5 tahap. Yang pertama itu perencanaan tujuan dan sasaran dasar. Yang kedua itu perencanaan operasional. Kemudian yang ketiga itu penganggaran. Keempat, pengendalian dan pengukuran. Yang kelima itu pelaporan, analisis, dan umpan balik. Yang ke-C itu peran akuntansi dalam manajemen sektor publik. Peranan utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Inti akuntansi manajemen itu adalah perencanaan dan pengendalian. Peranan akuntansi dalam manajemen organisasi sektor publik itu meliputi yang pertama itu perencanaan strategis, yang kedua pemberian informasi biaya, kemudian penilaian investasi, yang keempat penganggaran, yang kelima itu penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan, yang keenam itu penilaian kinerja. Kemudian pembahasan materi pertemuan keempat mengenai penganggaran sektor publik. Yang ke-A itu konsep anggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.
Sedangkan penganggaran itu proses atau metode untuk menyiapkan anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahap yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Penganggaran pada sektor publik itu terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran sektor publik itu dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari perumusan dan perencanaan strategi yang dibuat. Aspek-aspek yang dicakup dalam anggaran sektor publik itu yang pertama aspek perencanaan, yang kedua aspek pengendalian, yang ketiga itu aspek akuntabilitas. Yang ketiga itu pengertian anggaran sektor publik. Anggaran publik itu berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Secara singkat itu, anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan berapa biaya atas rencana yang telah dibuat, kemudian berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk menandai rencana-rencana tersebut. Yang ketiga itu fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama itu sebagai alat perencanaan, kemudian alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, dan alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat komunikasi, dan yang terakhir itu alat menciptakan ruang publik. Anggaran sebagai alat perencanaan merupakan alat pengendalian manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik itu dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang dilakukan pemerintah dan berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Kemudian yang kedua itu anggaran sebagai alat pengendalian. Sebagai alat pengendalian itu, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sektor publik itu digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah itu masih mempunyai cukup uang untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, digunakan sebagai pemberi informasi yang meyakinkan legislatif bahwa pemerintah itu bekerja secara efisien tanpa ada korupsi dan pemborosan. Kemudian yang ketiga itu anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal itu digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik itu dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran itu dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasi kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kemudian anggaran itu sebagai alat politik. Anggaran dapat digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran itu merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penanganan dana publik untuk kepentingan tertentu. Kemudian anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Setiap unit kerja pemerintah itu terlibat dalam penyusunan anggaran. Anggaran publik itu merupakan alat koordinasi antar bagian dan pemerintahan. Anggaran publik itu disusun dengan baik dan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan organisasi. Kemudian anggaran itu sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran merupakan wujud komitmen dari pihak holder kepada pemberi wewenang atau legislatif. Kinerja eksekutif dan akan dinilai berdasarkan pencapaian target penganggaran dalam pelaksanaan efisiensi anggaran.
Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja. Kemudian, anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Anggaran publik itu tidak boleh birokrat, DPR, MPR, masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi masyarakat itu harus terlibat dalam penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisasi itu akan mempengaruhi anggaran publik untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisasi akan menyampaikan aspirasinya itu melalui proses politik yang ada. Kemudian proses penyusunan anggaran sektor publik. APBN itu dipresentasikan di setiap akhir tahun di hadapan DPRD dan DPR untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang program yang direncanakan guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan dari mana program tersebut diyakini dibiayai. Faktor-faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran itu, yang pertama itu tujuan dan target yang hendak dicapai, kemudian ketersediaan sumber daya, yang ketiga itu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target, kemudian faktor yang mempengaruhi anggaran seperti munculnya peraturan pemerintahan yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial politik, bencana alam dan sebagainya. Kemudian yang itu prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran. Pokok-pokok prinsip anggaran itu dapat diketahui oleh penyelenggara pemerintahan. Siklus anggaran itu terdapat 4 tahap. Yang pertama itu tahap persiapan anggaran, tahap ratifikasi, tahap implementasi, tahap laporan, dan evaluasi. Tahap persiapan anggaran itu, pada tahap ini taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia itu perlu diperhatikan adalah menyetujui taksiran pengeluaran terlebih dahulu, yang hendaknya itu dilakukan taksiran pendapatan secara lebih akurat. Harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran. Kemudian tahap ratifikasi. Tahap ini itu melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif itu ditunjuk untuk skill, political skill, salesmanship, dan qualition holding yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi itu dari eksekutif sangat penting dalam tahapan ini karena harus mempunyai kemampuan untuk memberikan argumen yang rasional atas segala pertanyaan dan bantahan yang disampaikan oleh legislatif. Kemudian tahap implementasi atau pelaksanaan anggaran. Setelah disetujui oleh legislatif, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran. Hal terpenting yang harus dimiliki oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab menciptakan sistem akuntansi keuangan yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah bahkan dapat diandalkan untuk penyusunan periode anggaran tahun berikutnya. Kemudian tahap pelaporan dan evaluasi. Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Kemudian saya akan menjelaskan tentang materi yang ada di pertemuan 6 tentang pelaporan keuangan sektor publik. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan itu terdapat kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut yang pertama itu objektivitas. Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan relevan.
Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen selama periode waktu tertentu kepada pihak eksternal yang menjadi stakeholder organisasi. Kemudian konsistensi. Konsistensi ini mengacu pada penggunaan metode teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama periode waktu secara berturut-turut. Tujuannya itu agar laporan keuangan dapat diperbandingkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Kemudian daya banding. Laporan keuangan sektor publik itu hendaknya dapat diperbandingkan antara periode waktu dengan instansi lain yang sejenis. Kemudian tepat waktu. Laporan keuangan itu harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta untuk menghindari terjadinya pengambilan keputusan tersebut. Kendala ketepatan waktu penyajian laporan terkait dengan lama waktu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan. Kemudian ekonomis dalam penyajian laporan keuangan. Kemudian materialitas. Suatu informasi itu dianggap material bila dipengaruhi keputusan atau jika informasi tersebut itu dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Penentuan materialitas itu memang bersifat pertimbangan subjektif. Namun pertimbangan tersebut itu tidak dapat dilakukan menurut selera pribadi. Kemudian kedua, laporan keuangan sektor publik. Selaras dengan PP 105 dan Kemendagri nomor 29 tahun 2002 dari hasil penelitian bersama antara IAI, Kompartemen Akuntansi Sektor Publik serta berbasis IPSAS, dihasilkan beberapa kesimpulan. Di antaranya itu, yang pertama, laporan keuangan dihasilkan adalah laporan keuangan aktual. Yang kedua itu laporan keuangan dihasilkan sebagai berikut, yaitu neraca, laporan arus kas, laporan surplus dan defisit, dan perhitungan anggaran. Siklus akuntansi merupakan sistematika pencatatan transaksi keuangan, peringkasannya, dan pelaporan keuangan dalam akuntansi sektor publik. Siklus akuntansi ini meliputi hal terkait sebagai berikut. Yang pertama, transaksi. Kedua, bukti transaksi. Ketiga, neraca awal. 4, jurnal. Yang kelima itu buku besar. Kemudian yang keenam itu buku besar pembantu. Yang ketujuh, buku besar pembantu kas. Yang kedelapan, daftar saldo. Yang kesembilan, kertas kerja. Kemudian yang ke-10 itu jurnal penyesuaian. Kemudian yang ke-11, jurnal eliminasi. Yang ke-12 itu laporan keuangan. Kemudian yang terakhir itu jurnal penutup. Bentuk-bentuk laporan keuangan organisasi sektor publik yaitu misalnya kode rekening. Alternatif kode rekening itu bisa diambil dari berbagai sumber seperti System of National Account maupun Kemendagri nomor 29 tahun 2002. Kemudian format laporan keuangan. Bentuk-bentuk laporan keuangan pada organisasi sektor publik itu diantaranya nota perhitungan anggaran, laporan arus kas, laporan kinerja keuangan, terus laporan ekuitas, laporan posisi keuangan dan neraca. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya